بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang paling terbesar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah pada Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bagian dari muslimin. Sungguh ini nikmat yang selalu dan harus senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang dengan itu semuanya Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan bertemu kembali di tempat yang mulia ini untuk kita membahas sebuah poin yang penting di dalam urusan agama kita, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kepribadian Nabi itu adalah ilmu. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah al-hasanah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, malam ini kita akan membaca bab yang berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bab ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam bab ini adalah berkaitan dengan makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau minuman yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam bab ini beliau cuma membawa dua dalil. Walaupun memang di sana banyak sekali dalil-dalil yang lainnya yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diterangkan oleh para ulama yang menjabarkan dan mensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq. Beliau mengatakan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'aishuhu wa ta'amuhu wa ghidha'uhu qutan wa kana radiyan bidzalik." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, makanan yang beliau makan sehari-hari itu adalah makanan yang dinamakan dengan qut. Di dalam bahasa Arab disebutkan dengan al-qut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ridha dan suka dengan makanan qut itu. Sampai-sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan." Ya Allah, rizkikanlah kepada keluarga Muhammad makanan berupa qut. Nah, qut itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal adalah ma yasuddu ar-ramaq, sejenis makanan yang cuma untuk bisa menahan rasa lapar saja. Cukup sekedar itu. Artinya apa? Gak membuat kenyang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak membuat kenyang. Wa kana yataqallalu minad dunya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat sederhana di dalam urusan dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau. Beliau makan makanan yang memang enggak membuat kenyang. Dan ini banyak faktor yang mendorong ataupun membuat beliau seperti itu. Faktor yang paling terbesar adalah beliau termasuk dari orang yang fuqara wal masakin dan tidak cinta terhadap dunia. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sehari-harinya beliau itu sering lapar dibandingkan kenyang. Datang dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumah beliau di siang hari. Dan tidak ada yang membuat beliau keluar kecuali apa?
kecuali rasa lapar. Coba lihat. Nabi SAW tidak pernah kenyang perutnya kecuali pada beberapa keadaan saja. Kapan itu? Ketika makan bersama-sama dengan para sahabat yang lainnya. Karena memang puncak keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Nah, Nabi SAW keluar di waktu itu di siang hari. Tidak ada yang membuat beliau keluar kecuali al-ju', rasa lapar. Jamaah yang saya muliakan, tidak lama setelah Rasulullah keluar dari rumah, tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menemui Rasulullah SAW sedang duduk di salah satu persimpangan jalan di kota Madinah. Faqala Nabi SAW, lalu Rasulullah mengatakan, "Ma akhrajaka ya Aba Bakrin?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar dari rumah siang hari ini? Dijawab oleh Abu Bakar, "Ju' ya Rasulullah." Lapar, wahai Rasulullah. Dan tidak lama setelah itu muncul Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Nabi SAW, "Ma akhrajaka ya Umar?" Wahai Umar, apa yang membuat engkau keluar dari rumah? Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ju' ya Rasulullah." Lapar, wahai Rasulullah. Coba lihat kehidupan Nabi SAW dan para sahabat beliau di dalam rumah tangga mereka, itu kehidupannya memang serba pas-pasan. Sampai makanan Nabi SAW adalah quds, makanan yang tidak akan membuat kenyang. Setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bertamu ke rumah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Dan yang namanya para sahabat, mereka itu dikenal dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang sangat memuliakan tamu. Apalagi tamu yang datang ke rumah mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut pergi ke belakang rumahnya, kemudian memanjat salah satu dari pokok kurma dan mengambil kurma yang sedang berbuah dan belum matang, masih apa? Kurma hijau istilahnya, rutab. Semuanya dibawa turun, kemudian dihidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar makan dari hidangan sahabat Ansor tersebut sampai kenyang. Cuma sekali-kali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau memenuhi lambung beliau. Ini kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebuah hadis yang beliau ceritakan tentang bagaimana kehidupan Rasul dan kehidupan sahabat Nabi ridwanullah alaihim, wabil khusus Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terkhusus Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Laqad ra'aituni wa inni liakhirru fiha baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya." Coba jemaah perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menggambarkan, menuturkan bahwa beliau itu pernah
pingsan. Ya, antara mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini di Masjidun Nabawi maksudnya. Ya, karena memang beliau adalah ahlu suffah, tidak punya rumah. Sehari-hari beliau terus bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu, belajar dengan tekun, serius di hadapan Rasulullah. Makanya beliau itu menjadi salah seorang sahabat ataupun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Padahal beliau bermulazamah dengan Rasul kurang lebih cuma 2 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah. 2 tahun kurang lebih. Faqala fayaji'ul ja'i, lalu datang seseorang, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fayad'u rijlahu ala unuqi, lalu orang tersebut meletakkan kakinya di atas pundakku. Kata Abu Hurairah, yara'an nabi jununan, orang itu mengira aku adalah orang yang gila. Karena memang kayak orang kesurupan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Gemetar badan dan tubuh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Wa qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, wa ma bi jununun, padahal aku tidak gila, kata Abu Hurairah. Wa ma huwa illal ju', tidak ada yang membuat aku jatuh pingsan, gemetar badanku kecuali apa? Ju', rasa lapar yang sangat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Mereka itu tidak hidup dengan bermegah-megahan, tidak. Mereka itu tidak hidup dengan apa? Dunia yang mereka cari dan mereka kejar kemana-mana, tidak. Kehidupan mereka itu pas-pasan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kehidupan pas-pasan. Terkadang untuk makan saja tidak cukup. Namun yang sangat mengherankan kita adalah kita mendapati mereka adalah orang-orang yang super semangat di dalam membantu saudara-saudaranya muslimin yang lain. Terkhusus sahabat Ansar ridwanullah alaihim, penduduk Madinah. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka menahan diri mereka. Mereka tahan makanan yang ada pada diri mereka untuk sebuah kepentingan bagi orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Sebagian mereka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang wanita membawa putrinya ke hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan lapar. Tidak ada yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kecuali cuma 1 butir kurma. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dibelah oleh Aisyah radhiyallahu anha kemudian dibagikan kepada keduanya. Sedangkan beliau menahan diri dari memakan makanan tersebut. Ini potret kehidupan. Berbeda dengan kehidupan manusia di zaman sekarang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Himmah mereka tersebut, cita-cita mereka itu semuanya apa? Dunia. Kalau kita mau jujur, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita termasuk ataupun tergolong bagian dari orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia. Na'udzubillah. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya dunia itu hina sekali. Hina sekali dunia itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah. Wa ma wala, dan apa yang itu termasuk bagian dari ketakwaan kepada Allah. Wa alimun wa muta'allim. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu. Yang keempat adalah wa muta'allim, orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan dunia. Namun terkadang ambisi seseorang yang membuat ia lupa bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara, membuat ia tertutup matanya dari melihat bagaimana kehidupan orang yang akan mendapatkan puncak kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Baik. Wa qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian al-Imam Tirmidzi menuturkan lagi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah memberikan hadis kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baghlani. Qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman al-Dhubai. Beliau berkata telah memberikan hadis kepada kami Ja'far bin Sulaiman al-Dhubai an Malik ibni Dinar, dari Malik bin Dinar. Qala, beliau berkata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala laham. Coba perhatikan, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah kenyang, baik dari roti yang beliau makan maupun daging yang beliau makan. Enggak pernah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Illa ala dhafafin, kecuali dhafaf. Wa qala Malik, kemudian berkata al-Imam Malik ibnu Dinar, beliau menjelaskan, menyebutkan arti al-dhafaf. Sa'altu rajulan min ahlil badiyah, beliau mengatakan aku pernah bertanya kepada seorang penduduk desa Badui, ma'adh-dhafafu, apa yang dimaksud dengan dhafaf itu? Dijawab oleh orang tersebut, an yatanawala ma'an nas. Ya, dhafaf itu adalah berkumpulnya manusia, beberapa orang makan sama-sama, jamaah. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalam riwayat ini diterangkan, jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW gak pernah kenyang dari roti yang beliau makan ataupun daging yang beliau makan, kecuali ketika mereka makan sama-sama. Kenapa? Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya makanan yang mereka makan, berkahnya minuman yang mereka makan tersebut. Selain dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak pernah kenyang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kehidupannya itu lebih banyak lapar dibandingkan
kenyang. Ini qudwah ataupun suri tauladan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala Al-Imam Abdullah Ibnu Abdurrahman rahimahullahu taala annahu qala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-dhafaf tadi adalah kathratul aidi, banyaknya tangan. Ada makanan misalnya kurma diletakkan di dalam sebuah nampan, kemudian banyak tangan yang mengambilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dhafaf. Terkadang makanan yang sedikit dimakan namun mengenyangkan. Kenapa? Keberkahannya. Berkahnya itu lebih besar. Padahal makanannya tidak banyak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah suatu hari beliau di dalam perjalanan safar yang jauh di salah satu peperangan, dalam keadaan beliau dan para sahabat semuanya sedang kehausan. Tidak ada air minum kecuali satu. Cuma satu bejana ataupun satu teku, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Nabi SAW katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagikan minuman ini kepada sahabat seluruhnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan air minum sedikit, Abu Hurairah yang beliau diperintahkan untuk membagikan, beliau dalam keadaan berharap sekali bisa minum dari air minum itu. Iya. Nabi perintahkan beliau untuk membagikan. Di dalam hati beliau bergumam, jamaah yang dimuliakan Allah, ini saya nggak dapat air minum ini. Namun beliau bagikan kepada semua sahabat satu persatu. Semuanya memenuhkan lambungnya. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu giliran yang terakhir, beliau penuhkan lambung beliau dengan minuman tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tambah wahai Abu Hurairah. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, aku enggak mendapati ada tempat lagi untuk minuman atau makanan ini. Tidak ada lagi tempat wahai Rasulullah. Coba lihat keberkahan. Demikian seharusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kathratul aidi, banyaknya tangan. Sehingga di sini apa? Menjelaskan kepada kita bahkan makan jamaah itu sunnah. Ya? Cuma ada sebagian orang terkadang melihat ada orang makan jamaah di dalam nampan, diketawai, tertawa, jijik. Nah, ini sesuatu yang tidak pantas jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggak layak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu makan seperti itu dengan para sahabat. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamula." Coba lihat. Beliau mengatakan, apabila sebuah makanan itu terkumpul 4 hal, maka beliau mengatakan makanan tersebut telah sempurna. Sempurna makanan itu ketika terkumpul padanya 4 hal. Yang pertama, beliau mengatakan, idza dzukira smullahi fi awwalih, apabila diucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, diucapkan basmalah di awal ketika ingin makan makanan tersebut. Ini pertama. Atsani, yang kedua, wa humidallahu fi akhirih, disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir makanan tersebut.
mengucapkan apa? Alhamdulillah. Cuma orang kita sekarang kalau belum bunyi itu belum mengucapkan alhamdulillah. Iya. Kalau udah bunyi baru alhamdulillah. Tidak seperti itu. Iya, kita minum sedikit 1, 2 atau 3 teguk. Ucapkan alhamdulillah. Baik. Wa kathurat alaihil aidi. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ahmad, banyaknya tangan. Maksudnya apa? Jama'i. Makan berjamaah. Karena keberkahan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa kana min hillin. Makanan itu adalah makanan yang halal. Baik halal dari sisi zatnya sendiri, atau halal dari apa? Dari penghasilan tersebut. Jemaah yang saya muliakan, ini 4 hal. Ketika 4 hal ini terpenuhi pada sebuah makanan, maka sempurna kata Imam Ahmad. Sempurna sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla akan turunkan, akan berikan keberkahan. Iya. Dan tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang sempurna itu adalah ketika hidangannya sempurna, meja penuh dengan makanan. Ibarat seseorang buka puasa di bulan Ramadan, iya, semuanya ada. Iya. Dari makanan yang ringan sampai makanan yang berat. Setelah buka puasa tidak ada yang dimakan kecuali sedikit. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kehidupan beliau, begitu qanaahnya beliau. Begitu hina dunia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Akan tetapi hari ini kita melihat jamaah yang saya muliakan, manusia mereka berlomba-lomba untuk memenuhi lambung-lambung mereka. Sudah dalam keadaan kenyang, dia paksa lagi untuk makan. Bagaimana penyakit itu tidak datang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang mengundang penyakit itu. Kita yang mengundang. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Itu dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kalian. Wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan. Sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan apa? Akan ada madarrahnya. Walaupun itu adalah makanan yang sehat. Walaupun itu adalah obat, ketika dosisnya lebih, ketika berlebih-lebihan, bukan menjadi manfaat, justru yang ada adalah kemudaratan. Coba lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan qut setiap harinya. Adapun kurma itu berbuah setahun sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 1 tahun sekali berbuah di musim panas. Dan mereka hidup, jamaah yang saya muliakan, bertahan hidup dengan susu kambing, dengan susu perah, dengan susu unta dan sebagainya. Demikian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina sekali dunia di hadapan beliau dan para sahabat ridwanullah alaihim. Dilihat dari sisi ibadah meningkat. Banyak ibadahnya, sedikit makannya mereka. Adapun orang yang banyak makan, jamaah yang dimuliakan Allah, sudah pasti ibadahnya itu apa? Sedikit. Itu sudah kawannya memang. Sedikit makan, banyak ibadah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kami tinggal di ma'had, sebuah pesantren dulu, itu nampak sekali. Kalau kekenyangan sudah alamat sudah, pagi itu nggak bisa setoran hafalan Al-Quran, nggak bisa. Malamnya kekenyangan, kenyang, tidur pulas. Mau bangun jam 3 pagi itu nggak bisa. Menjelang adzan baru bangun. Karena memang berat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, coba kalau kita ikuti bagaimana teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diantara faidah kita mempelajari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa masuk satu hari saja ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Memang rumah Rasulullah sudah tidak ada lagi. Coba lihat kita masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat kehidupan Nabi, semuanya sudah tergambarkan di dalam apa? Hadis-hadis beliau. Ternyata seperti ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanya ambisi terhadap dunia yang membuat kita lari dari teladan yang mulia, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, manusia kalau sudah ambisinya terhadap dunia, itu sulit sekali untuk dipatahkan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma bidhibani ja'ian." Beliau mengatakan, tidaklah dua ekor serigala yang sedang sangat lapar, lalu dilepaskan di tengah kawanan kambing. Coba lihat, mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan. Mungkin sudah 1-2 pekan ia tidak dapatkan makanan. Lapar sekali. Tiba-tiba dilepaskan di tengah-tengah kawanan kambing. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dimangsa ya? Dimakan. Dan dia akan kejar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih lebih parah dan mengerikan ambisi seorang hamba terhadap dunia untuk memenuhkan lambung dan hawa nafsunya. 2 ekor serigala dia dapatkan mangsanya, 1 ekor kambing dia dapatkan, dia makan, kenyang, berhenti dia, istirahat dia. Bisa jadi makanan itu disimpan untuk besok, atau dia ajak kawan-kawannya yang lainnya untuk makan bersama-sama. Namun tidak dengan manusia. Manusia, dunia sudah ada di dalam genggamannya. Sudah ada di dalam genggamannya. Dia berupaya untuk memasukkan dunia itu ke dalam hatinya. Dimasukkan. Ia sudah dapat segalanya, semuanya. Namun tidak pernah mau berhenti untuk mengejar target dunia. Kapan dia kenyang? Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, baru mulutnya tersebut terpenuhi dengan tanah. Saat itulah manusia akan kenyang. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis waktu ya? 1 menit lagi. Mungkin ada yang boleh sampaikan? Ya, silakan. Ya. Oh, di luar tema ya? Labas. Nah. Iya. Iya.
orang melewati kita di depan. Kalau itu masih di dalam jarak sutroh kita, dicegah. Ya, kalau memang masih di dalam jarak sutroh kita, tidak jauh dengan tempat sujud kita tersebut, dicegah. Tapi jangan dipukul ya. Karena Nabi SAW mengatakan pukul. Itu cuma kiasan ataupun kata-kata Nabi SAW, beratnya melewati solat. Melewati orang yang sedang solat. Ya. Jadi dicegah. Kalaupun dia melewati, maka itu akan memudaratkan orang tersebut dan tidak memudaratkan solat kita. Tidak memudaratkan solat kita. Berbeda dengan keadaan yang darurat seperti misalnya di Mekah, Madinah, di dua masjid suci tersebut. Itu hal yang gak bisa dihindari. Melewati shaf, melewati orang sholat itu hal yang lumrah. Karena mau kemana kita? Geser ke belakang, ada orang sholat. Di depan ada orang sholat. Akhirnya dalam keadaan darurat dan terpaksa boleh kita melewatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.